filsafat dan etika komunikasi. Matkul apa, Mbak? Yaitu jelas Mata kuliah apa itu? suaranya. Mata kuliah apa untuk aktualisasi diri? Mata kuliah apa, Mbak? Public speaking atau Filsafat dan etika. public speaking ya? Filsafat dan etika komunikasi, Bu. Kenapa? Halo. Oh iya, filsafat dan etika komunikasi. Filsafat. Oh iya? Saya nggak ngajar mata Ya. kuliah itu, Mbak. Oh, malam ini apa, Bu? Sebentar. Mata kuliah, sebentar. Filsafat. Oh ya dah. Apa yang sudah siapkan public speaking? Enggak, sebentar. Ya nggak apa-apa, Bu. Enggak, maksudnya aktualisasi diri itu maksudnya begini. Enggak, saya perlu tahu mata kuliahnya apa aja. Halo? Ya? Ya, halo, Bu. Komunikasi inovasi. Yang ngajar siapa, Mbak? Ya, Bu. Yang ngajar filsafat dan etika siapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bisa konsultasi nggak ada? Nggak ada. Oh ya? Ini Mbak, ibu aja. Nah, Oh ya udah kita. komunikasi inovasi yang ngajar siapa, Mbak? Nggak ada, Bu. Hah? Oh, yang ngajar komunikasi inovasi juga nggak ada. Komunikasi persuasif juga nggak ada. Tidak. Padahal yang ngajar filsafat dan etika komunikasi itu cukup sulit loh. Gak apa-apa sih kalau misalnya mau nanya ke saya juga nggak ada masalah, karena itu mata kuliah wajib ya, filsafat dan etika. Jadi gini, aktualisasi diri adalah wujud bagaimana diri kita itu diterima oleh kita, mengaktualkan, kita mewujudkan diri kita. Jadi misalnya gini, katakan ya, misalnya saya itu saya ngajar saat ini itu adalah wujud aktualisasi diri saya. Paham nggak, Mbak?
Paham nggak Mbak Lili? Halo Mbak Lili? Bisa dengar suara saya? Iya, ya, Bu. Bisa, Bu. Iya kayaknya Mbak Nana Mbak Nana nggak ada suara karena ini di saya audionya ini kepencet tidak bersuara. Mbak Nana audio terpencet. Oh, gitu. Mbak Nana audio terpencet kayaknya. Jadi saya ngajar saat ini adalah wujud aktualisasi diri saya. Paham nggak Mbak Lili? Aktualisasi diri saya sebagai saya yang S1 dan S2, sehingga saya perlu mengaktualisasikan ilmu yang sudah pernah saya peroleh S1 dan S2. Paham nggak? Nah, satu, misalnya nanti Mbak Lili nih, ya Mbak Lili sudah selesai kuliahnya, kemudian Mbak Lili pulang Indo, kemudian katakan Mbak Lili ikut dalam pemberdayaan masyarakat. Itu adalah wujud aktualisasi diri Mbak Lili karena ilmu yang Mbak miliki. Mendampingi masyarakat, ya, mendampingi masyarakat dalam suatu masalah yang punya masalah, atau misalnya mendampingi masyarakat agar masyarakat itu melakukan inovasi. Itu adalah wujud aktualisasi diri Mbak. Paham ya? Ada lagi Mbak? Betul. Betul. Ini dalam Ada lagi?
agenda, ice breaking, outlining, Gimana nak? tayo na siguro pang gitu po. Kita kebagian ya membuat agenda, oke. Ice breaking, outlining, oke, paham. Ya. Ice breaking itu adalah kegiatan untuk mengkondisikan peserta. Jadi begini, misalnya ya, ketika kita di acara, ini kan peserta itu kan belum saling kenal ya, pasti ya satu. Kita nggak ngerti nih, misalnya kita mau datang di acara pelatihan, aduh ini mau ya acara ini pelatihan apa enggak ya. Nah, kemudian si pemateri ini memberikan apa stimulus, memberikan rangsangan sehingga bisa menerima materi si pelatih itu, misalnya dengan senam konsentrasi gitu kan, atau misalnya dengan gerakan-gerakan permainan. Nah, itu namanya ice breaking. Atau misalnya begini, habis seminar itu kadang-kala kan pemateri, misalnya saya nih mau memberikan materi habis makan siang, itu kan habis makan siang itu kan apalagi siang pinginnya kan tidur ngantuk. Nah, peserta supaya tetap bisa menerima materi kita kasih permainan, atau kita misalkan lagu ya, kemudian atau kita setelkan film untuk yang berhubungan dengan materi itu gitu, sehingga kita kemudian ngerti, oh nanti materi berhubungan dengan tadi. Nah, kemudian outlining itu halaman berapa ya? Outlining di bab berapa Mbak? Di bab 6. Bab 6 ya, oke. 6 berapa Mbak? 6 berapa? 6 berapa? Ini struktur publik di bab 6. Oke. Ya. 6.2. Berapa ya Mbak? Oh iya, bentar. Nah, di sini kan kalau ini sebutkan ya, SPG itu bentuknya berbagai macam. Ada cerita, ada humor, kemudian ada menyanyi, memutar film, ya. Itu banyak sekali ya bentuk SPG. Iya. Kalau outlining dia berapa Mbak? berapa? Berapa Mbak? Ice breaking, outlining 6.8 Pak ini Bu. Berapa? 6.8. 6.8. 618 ya? 38. 6 berapa? 638. 638 kok nggak ada ya? Saya harus tahu maksudnya outlining di sini tuh. Enggak, saya dapat dari itu lain Bu, bukan dari modul. Dari lain. Enggak. Itu toh.
Tuton. Oh, dari Tuton, dari tugas Tuton. Nggak ada. Kalimatnya seperti apa? Kalimat dari outlining-nya gimana? Kita perlu tahu. Ya, bentar Bu. Sebutkan strateginya saja buat main point berdasarkan kronologi, spasial, sebab akibat, masalah, dan solusinya. Topik. Garis besar kan? Oh, oke. Oh, ya, oke. Oke. Outline itu adalah garis besar, Mbak. Iya. Jadi gini misalnya outline itu garis besar. Misalnya Mbak Lili Mbak Lili, ya benar isinya. Jadi misalnya Mbak Lili itu jadi pemateri mengenai tanggap bencana. Nah, Mbak ketika memberikan materi tersebut, Mbak hanya menuliskan outline aja. Tanggap bencana itu seperti apa? Misalnya katakan kalau gempa itu untuk safety awal seperti apa? Kalau di gedung kayak gimana? Kalau lagi di luar seperti apa? Itu outline aja. Jadi tidak terperinci. Jadi itu strategi. Ya. Kadang-kala supaya outline itu tetap pemateri tetap membawa garis catatan outline supaya tidak lupa. Gitu. Bukan berarti ketika kita jadi pemateri kita kemudian tidak boleh membawa catatan. Boleh membawa catatan, tapi yang dituliskan adalah garis besarnya saja. Itu, Mbak. Oh. Bentar Bu, tulisan. Gimana, Mbak? Ya, ini ada. Ya.
Di sini kan dijelaskan kata baik. Bahasa verbal dan non-verbal, halaman 82 di masih public speaking ya? Iya. Jadi sama Mbak, jadi begini maksudnya. Ya. Seorang public speaker, ya, public speaker itu adalah pembicara, ya. Punya beberapa gaya, ya. Pertama adalah bisa dengan bahasa non-verbal. Itu adalah bahasa yang tidak diucapkan. Misalnya itu adalah bahasa non-verbal. Ya. Jika pembicara itu berada di panggung, hanya berbicara pun tidak hanya menyampaikan, dia bisa dengan bahasa tubuh. Misalnya, bagaimana bisa membangkitkan anak-anak itu. Nah, bahasa tubuh itu apa? Misalnya dengan posisi berdiri, posisi mata, posisi tangan, gitu ya, ekspresi wajah, gitu. Nah itu. Kalau bahasa verbal itu sudah pasti. Komunikasi, ungkapan, verbal dengan bahasa gaul. Ini biasanya adalah public speaker anak muda, ya. Contohnya adalah katakan stand up comedy. Itu kan sebetulnya dia hanya dengan bahasa dia itu memberikan humor dengan monolog kan. Dia cuma ngomong aja. Tapi dia kombinasi antara bahasa verbal yang dia ceritakan, yang dia ungkapkan dengan bahasa non-verbalnya itu membuat orang tertawa tanpa ada lawan bicara. Ya kan orang kalau humor kita bisa ketawa itu kan kalau interaktif, ada pasangannya, misalnya katakan di warkop, Indro Kasino. Tapi di dalam stand up comedy itu seorang diri itu bisa bikin orang tertawa. Nah, ya orang yang ikut stand up comedy perlu menguasai public speaking. Dia bisa mengkombinasikan antara bahasa verbal dan bahasa paham ya Mbak? Iya.
Oke. Mungkin itu jawab pertanyaan Mbak Nana. Oh, Mbak Nananya apa nih? Sekarang tadi misalnya Ida Nana mau nanya bab 61 pengamat terlibat. Apa yang membedakan reportase biasa dengan reportase investigasi? Oke, di sini terus katanya variasi pada titik ekstrim sama terlibat penuh. Oke. Oke. Nah, halaman pengamat terlibat. Sebetulnya pengamat terlibat ini ya, bentar ya, Mbak Nana tuh minta ditulis nih. Pengamat terlibat adalah reporter terlibat dalam kehidupan pihak ya, reporter itu tidak ya, tetapi juga melihat dan merasakan kenyataannya, merasakan kenyataan dari kehidupan sehari-hari berberita. Dalam bahasa penelitian ini disebut dengan penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif ya. Nah, terlibat itu yakni pertama terlibat penuh selama 24 jam yang disebut dengan ekstrim. Ekstrim. Nah. Pengamatan terlibat. Oke. Itu namanya pengamatan terlibat. Yang tidak terlibat secara titik ekstrim itu misalnya reporter hanya datang pada saat wawancara. Reporter hanya datang pada saat wawancara. Ini yang disebut dengan reporter biasa. Kalau reporter investigasi, maka
biasanya melakukan pengamatan terlibat seperti melakukan penelitian, karena tulisannya harus ada analisa. Tidak hanya melakukan melaporkan kejadian di lapangan, ya. Kalau reporter investigasi, maka reporter biasanya melakukan pengamatan terlibat seperti melakukan penelitian, karena tulisannya harus ada analisa, tidak hanya melaporkan kejadian di lapangan. Mengerti, Mbak? Oh iya, Bu. Mbak. Biasa reportase biasa investigasi. Lalu tadi hal yang reportase biasa reportase Bu. Halo Bu. Lagi pertanyaan? Ya, tadi pertanyaan Mbak Nana tadi Bu. Nah, tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi gini. Biasa itu. Nah, reporter hanya datang pada saat wawancara ini yang disebut dengan reporter biasa. Kalau reporter investigasi, maka reporter biasanya melakukan pengamatan terlibat seperti melakukan penelitian, karena tulisannya harus ada analisa, tidak hanya melaporkan kejadian di lapangan. Paham ya? Mbak Nana paham? Oh, gitu ya. Ya. Udah ditulis Mbak Nana? Udah ada kan? Mbak Nana kan tadi minta ditulis. Sudah saya jelaskan. Iya Bu. Lagi Mbak? Ya. Sama nanya Mas.
dapat poin. Ini biasanya dalam ya, Bu. Oke, studi sistematis terhadap dokumen. Bentar ya. Bentar Mbak Lili ya. Iya, Bu. Iya Mbak, sebentar. Oke. Studi sistematis 614. Oh, alah ya Allah. 14. Itu Bu, yang bawah. Ya, studi sistematis ya. Oke. Dokumen. Nah, sebetulnya Mbak, dalam pada saat studi penulisan berita seperti ini ya, sebetulnya ini adalah ada teknik-teknik penelitian ya. Sistematis ini adalah pertama adalah melakukan pengujian lapangan. Jadi ketika kita mewawancarai sumber berita, kita kayak kita itu mengecek apakah benar sih si sumber berita itu melakukan hal tersebut, yaitu dengan menguji lapangan. Menguji lapangan ini misalnya dengan ngecek apakah jawaban itu adalah tidak bohong atau tidak pura-pura. Jadi misalnya katakan dia bilang bahwa oh iya saya juga mau menulis mengenai kinerja PNS. Bilang bahwa oh iya kinerja PNS sekarang meningkat. Mbak nggak percaya tuh sama sumber berita
bahwa kinerja PNS meningkat. Mbak menguji lapangan gitu, benar nggak kinerja PNS meningkat? Benar nggak jam 7:30 itu semua sudah hadir gitu? Itu adalah nguji lapangan, Mbak. Paham, Mbak? Mbak Lili? Iya, Bu. Nah, oke. Terus kemudian melakukan polling. Polling ini biasanya adalah survei atau pendapat ya. Pendapat. Mbak, nyebarin nih kuesioner gitu. Ya, nyebarin kuesioner. Benar nggak mereka ini pada hadir? Nah, ya, itu juga bisa aja kan pura-pura kan, bisa ada dijawab iya saya hadir selalu jam 7 tepat gitu kuesioner tersebut. Namun kemudian ada nih petugas survei di lapangan, dia nggak hanya nyebarin kues Mbak, tapi pada saat dia nyebarin kues dia juga ngecek benar nggak bahwa karyawan itu memang jam 7 itu sudah hadir gitu loh Mbak. Paham ya Mbak ya? Iya. Jadi pada saat nyebar kues itu petugas survei atau yang nyebarin kues itu sambil ngecek benar nggak kalau mereka itu ngisi jam 7 itu memang benar-benar jam 7 sudah hadir seperti itu ya. Kemudian di situ siapa pelaku survei? Pelaku survei ini bisa lembaga survei yang dia tidak terikat dengan misalnya Mbak nih, Mbak kan yang melakukan survei nih, Mbak kan tidak terikat dengan departemen yang sedang Mbak teliti. Itu lebih independen Mbak nulis, ya kan Mbak melaporkannya lebih bebas gitu, menganalisanya lebih bebas karena Mbak tidak menerima pesanan harus menulis yang baik-baik. Nah itu lebih enak gitu ya. Atau dengan misalnya metode surveinya misalnya dengan kuantitatif itu kemudian dihitung persentase dengan rumus-rumus tertentu gitu, itu juga bisa. Nah maksudnya kenapa di sini harus ada sistematis ya, sehingga analisa yang Mbak kemukakan misalnya nih ternyata Mbak kemudian mengemukakan dengan datanya berdasarkan nilai misalnya ternyata memang terjadi peningkatan kinerja PNS sebesar 60%. Itu berdasarkan datanya apa tadi? Menyebarkan kues, kan? Dengan survei, kemudian dengan di lapangan, dengan hadir di lapangan, dengan mengecek fakta di lapangan. Nah, itu adalah sistematis, Mbak, seperti itu. Paham nggak, Mbak? Mbak, ketika Mbak bilang ada data 60%, itu bukan karangan Mbak, tapi ada bukti polling tadi, bukti kuas yang disebarkan. Paham ya nggak? Paham ya, Mbak? Oh iya Bu. Ini kasihan nih Mbak Nana nih nggak dengerin nih. Bisa repot juga ya, kalau nggak bisa dengar. Jadi kita harus ngecek langsung ke lokasi dan data akurat gitu. Artinya kita harus sistematis, itu artinya bahwa penulisan kita ini reporter itu kan harus menulis ya. Penulisan kita itu berdasarkan data-data di lapangan, fakta-fakta di lapangan. Jadi bukan karangan kita, begitu Pak. Sehingga kalau media sosial tuh sekarang ngomongnya itu bukan hoax, kan Mbak? Bahwa itu bukan isu saja gitu. Mbak Nana ditanyakan lagi. Aku dulu.
istilah diusut. Halo Bu, ya tangannya yang ini ekonomi kata bab 7.20 Mata kuliah apa Mbak? masih Masih ini ya, teknik menulis berita ya? Oke, bentar. ya berarti ini kayak marif gitu ya Bu. Apa Pak? Kenapa Mbak? Nah berarti kayak Ini ekonomi kata, sebentar. Berapa halaman 7 berapa Mbak? Ekonomi kata? 7.20. Jadi gini, dalam jurnalisme ya, dalam bahasa penulisan itu, ini kan bahasa pers ya, itu kita tidak boleh menulis bahasa itu yang lebay kayak bahasa puisi. Jadi to the point aja, apalagi untuk reporter investigasi. Karena yang ditunggu oleh pembaca berita itu adalah fakta-fakta di lapangan. Jadi reporter investigasi itu kan biasanya melaporkan sebuah kasus, kasus kemudian kasus dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak perlu nulis yang mubazir, kata-kata yang mubazir gitu ya, kata-kata hiperbola misalnya, ada kata-kata hiperbola yang terlalu berlebihan kalau sekarang ya, itu tidak berlaku dalam bahasa jurnalisme. Itu yang disebut ekonomi kata. Sedangkan logika bahasanya adalah apapun bahasanya, mau lisan mau tulisan, itu harus dengan logika,
harus dengan alasan, argumen. Misalnya di sini kita lihat contohnya. Bulu tangkis bebek menguntungkan masyarakat petani tebu. Biarkanlah penyuluh kesehatan bicara berbusa-busa sepanjang tahun, para petani tidak memperhatikan harga sabun turun, yang terperlukan adalah musim kemarau. Apa yang bisa didapat dari karangan pada di atas? Orang akan bingung, tidak paham. Ini bukan bahasa jurnalisme, karena orang nggak paham ini maksudnya apa nih, gitu kan? Nah, misalnya dia ngomong bulu tangkis bebek itu apa gitu. Nah, kita harus jelas gitu. Misalnya kayak kemarin nih, kasus yang lagi heboh kan, Ahok misalnya. Ahok dianggap menistakan agama karena sudah melecehkan kitab suci umat muslim yang merupakan penduduk mayoritas Indonesia. Itu bahasa jurnalisme bukan, Mbak? Bahasa jurnalisme kan? Tuh. Orang yang baca langsung paham kan? Orang yang baca langsung paham, oh iya, benar, dia sudah menistakan agama karena dia sudah menghina nih. Ayat berapa nih? Al-Qur'an ayat berapa? Nah, itu. Dia nggak perlu berbusa, nggak perlu ada kata-kata yang tidak dipakai gitu, Mbak. Paham ya, Mbak ya? Mbak Lili? Iya, Bu. Paham, Bu. Berarti bahasanya harus dan padat dan padat. Iya, intinya bahasanya nggak usah panjang-panjang. Bahasanya singkat, padat, ada argumen, jelas. Dan ada fakta. Misalnya tadi, Ahok dianggap menistakan agama. Karena apa? Karena sudah menjelekkan kitab suci agama lain dengan ucapan misalnya dibohongi oleh ayat sekian. Nah, itu kan fakta kan? Ya kan, Mbak? Gitu. Nah, itu ada gitu. Itu adalah bahasa jurnalisme. Ada argumen. Kita nggak bisa ngomong misalnya Ahok telah menistakan agama, telah menjelekkan agama Islam, tapi nggak ada faktanya. Nah, itu itu kalau tidak ada bukti seperti itu kan nanti dianggap sebagai itu, yaitu tadi hoax gitu. Saat ini kan bahasa media sosialnya adalah hoax. Dianggap itu hanya isu saja.
Mbak. Oke. Ya, Bu, penulisan judul kadang entah menulis judul berita atau menulis kayak cerpen gitu. Saya dalam penulisan judulnya itu Kenapa Mbak? bisa dalam Penulisan judul kenapa? orang mau menulis cerpen atau berita gitu kan harus mengambil judulnya itu masih bingung itu harus gimana. Oh, harus gimana? Ngambil judulnya. Nah, Ya, oke. mungkin dalam kita harus ngambil garis besar gimana. Oke. Kalau masalah judul itu biasanya diambil dari ide utamanya apa? Plot itu masalah judul, ya. Pertama bisa dari ide utama, atau yang kedua adalah misalnya kalau saat ini untuk pemberitaan itu bisa diambil dari misalnya kalau hal-hal kontroversi, misalnya pada saat wawancara itu ada jawaban dari si pihak sumber berita yang kita wawancara itu menimbulkan pertanyaan besar di pembaca. Itu bisa buat jadi judul berita. Berita bisa seperti itu. Nah, kalau konstruksi pemberitaan, sebentar, konstruksi pemberitaan ya. Ya. Ini depan. Konstruksi pemberitaan itu di ini ya di bab 8 ya. Itu judul berita memang pertama harus relevan. Ya. Terus yang kemudian harus singkat dan provokatif. Nah, provokatif ini bisa ada dua pengertian. Pertama adalah si pihak reporter ya yang kemudian dari ide itu kemudian teridekan untuk menulis sumber gitu menulis judulnya provokasi atau berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sumber berita. Kalau ya tuh bentar Mbak, konstruksi berita. ya. Nah, judul itu bisa ada headline. Headline itu adalah yang menarik perhatian. Biasanya sangat singkat headline itu, ya. Ya, biasanya dia ada di teras berita. Ya. Kemudian dan biasanya headline itu adalah yang menarik minat pembaca. Sehingga biasanya headline ini adalah dalam berita langsung straight news. Tapi kalau feature itu tadi biasanya adalah di reporter investigasi. Tapi kalau feature itu bahasanya lebih ringan. Ringan ini biasanya kemudian katakan hanya penulisan laporan perjalanan. Nah, itu bahasanya biasanya lebih puitis atau lebih berseni. Nah, konstruksi berita. Konstruksi berita itu maksudnya begini. Konstruksi berita itu kita pertama adalah memperhatikan mulai dari judul dulu, ya. Judul itu harus menarik perhatian, kemudian mencerminkan isi berita gitu. Kayak misalnya pernah nih, ini adalah soal perkosaan, ternyata di dalamnya tidak memberitakan perkosaan, itu salah tuh, kan? Kemudian jadi konstruksi berita adalah pertama memperhatikan judulnya seperti apa. Apakah itu tulisan straight news gitu ya. Straight news adalah yang tadi, yang straight news itu adalah berita langsung, apakah hanya feature tulisan ringan. Kemudian setelah judul kemudian kita juga mengenai isinya. Ini contoh
contohnya. Misalnya dalam menulis teras, ya. Di sini ada nih berbagai macam ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Berbagai jenis teras, ada teras berita deskriptif, ada teras berita penggoda, dan lain sebagainya. Bagaimana nih cara menulis teras? Gitu, ya. Kemudian perlu diperhatikan pula kemudian tubuh berita, ya. Penulisan cara tubuh berita dari judul, teras, kemudian berita. Tubuh berita itu bisa dengan alinea pendek atau bisa dengan singkat dan sederhana. Nah, artinya ketika kita menulis berita, kita harus mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu membentuk. Jadi tidak serta-merta kita hanya menulis isinya saja, tetapi mulai dari pemilihan judul, mulai dari pemilihan teras, sampai pemilihan isi bukunya, tidak asal, paham ya Mbak ya? Yang terakhir itu kan menulis, ini kan tubuh berita. Dan itu harus semuanya saling terkait, serasi. Pertama menarik, gitu kan, menarik sampai kemudian serasi isinya. Dengan apa yang ada di dalam tubuh berita. Kalau berita langsung, sama cara-caranya. Ada lagi? Oke. YouTube-nya udah di ini ya. YouTube di-upload kan ya? Belum ya? Belum kayaknya, Bu. Oke. Nanti akan di-upload segera deh.
kronologi Gimana, Mbak? ya karena langsung atau tidak langsung apakah sama dalam penulisan judul. Di bab berapa? Nah, ini masih bab yang tadi, masih bab yang 8. Yang 8 ya, bab 8 ya? Nah, Terus? ya halo. Gimana? Ini yang dijelaskan Ibu tadi, yang penulisan langsung apakah metode sama. Nah, tulisan judul berita langsung tidak langsung apakah sama? Nah, tidak langsung apakah Ini yang penyampaiannya adalah
judul, itu bisa jadi memang benar ya apa yang dijelaskan oleh Mbak Nana itu adalah bisa sama antara berita langsung dan berita tidak langsung. Namun kalau dalam penulisan beritanya itu yang berbeda. Kenapa? Kalau berita langsung itu menulisnya dengan piramida terbalik sehingga pembaca bisa langsung tahu intinya apa. Kalau berita langsung. Kalau berita tidak langsung itu piramidanya lebih bebas. Ya. Jadi kalau di sini adalah kalau inti dari feature itu adalah disembunyikan atau tidak atau ditunda. Jadi tidak langsung menceritakan mengenai isi dari berita tersebut. Sudah. Ya, di sini bisa dilihat ya bahwasanya kalau piramida terbalik itu adalah judul dulu ya, kemudian teras berita atau lead gitu ya, kemudian baru tubuh berita. Tapi ya karena apa? Karena intinya harus segera diketahui oleh pembaca. Itu berita langsung ya. Jadi kalau berita tidak langsung ini kan ceritanya itu kan ringan ya. Jadi strukturnya tentunya lebih bebas gitu. Sehingga justru inti ceritanya akan diceritakannya itu terakhir. Seperti itu. Paham, Mbak? Oh, iya. Tuh. Jadi kalau berita langsung membaca harus langsung tahu inti berita tersebut. Kalau berita tidak langsung
Hmm. Nah, kalau penulisan judul, kalau penulisan judul dah itu otak kan ya. Nah, mana dah?
Ya, halo Bu. Ya, sudah. Ya, ya terima kasih. Di dalam penulisan pembuatan judul ini kan ada pembuatan ini kan ada deras berita Terakhir ya Mbak ya ini ya. Oke. dan jenis deras berita. Ya, Oke. Terus kenapa? Ada teras berita A, ada 9 jenis teras berita A tadi. Terus apa Mbak? menulis berita. Terus? Dalam pada berita langsung itu strike news. Teras berita ditulis dalam alinea 6 jenis yang berbeda dari untuk italik. Saja Mbak. Putus. Pada berita langsung, teras berita ditulis pada alinea pertama dan biasanya dibedakan dengan penampilan. Ya, oke, benar. Terus?
tujuannya apa. Oke, kalau udah pertama. Iya, Bu. Untuk menarik minat pembaca, Mbak. Tujuannya untuk menarik minat pembaca. Ini kan ada tuh. Iya. Ya kan, ada kan tadi yang soal judul tadi halaman 8 tadi. Ada. Harus relevan, menarik minat, tadi harus relevan, provokatif, singkat. Itu tujuannya adalah untuk menarik minat pembaca gitu. Sehingga kalau berita langsung memang harus dihindari itu yang berbunga-bunga atau dengan bahasa-bahasa peribahasa seperti berseni. Nah, itu dilakukan oleh teacher. Jadi gini, kalau berita langsung itu tulisannya itu kan dibedakan ya, dimiringkan atau ditebalkan, menarik minat pembaca seperti itu. Tapi kalau berita tidak langsung itu dengan bahasa-bahasa peribahasa, metafora, tadi yang untuk menarik minat pembacanya tuh bahasa-bahasa yang puitis gitu, seni. Nah, itu seperti itu, Mbak. Kalau berita tidak langsung. Paham ya, Mbak? Oh, iya, Bu. Gini, untuk sama-sama menarik minat pembaca, cuman kalau berita langsung judulnya itu dimiringkan, ditebalkan gitu kan. Terus judulnya singkat. Misalnya katakan misalnya artis X masuk penjara. Padahal sebetulnya belum masuk penjara gitu. Jadi dia hanya ditangkap saja, diduga, masih jadi terduga. Tapi dia ingin itu bukan berita ringan, itu adalah sad news gitu. Tapi kalau berita tidak langsung atau berita tidak langsung atau feature, minat pembacanya dengan judul-judul yang berseni, puitis, dengan bahasa-bahasa peribahasa, metafora, hiperbola dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak. Jadi sama, tujuannya sama untuk menarik minat pembaca. Ya, paham ya, Mbak ya? Iya, Bu. Tapi memang sebetulnya sih mata kuliah semester ini kalau saya lihat ini semuanya adalah mata kuliah praktek sih, Mbak. Harusnya harus dengan praktek. Jadi misalnya praktek nulis berita kayak gimana. Kemudian di sini juga misalnya harus praktek public speaker gitu ya. Kemudian praktek juga bagaimana menulis opini gitu. Sebetulnya harus ada praktek seperti itu sih ya. Kan karena saya hanya dosen konsultasi kan, jadi hanya memberikan pendampingan saja ya, Mbak. Mudah-mudahan paham ya, Mbak Lili. Iya, Pak. Kalau Bu, iyalah. masih penjelasannya. Ya, mohon maaf kalau ini ada salah-salah kata. Banget. Ya, siap. Saya kasih info lagi kapan. Mudah-mudahan kalau misalnya besok saya ada waktu, kita kelas lagi ya hari Sabtu. Kalau enggak Senin nanti saya kasih kabar lagi ya, Mbak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.